Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh ya, kali ini penulis mau bahas kepemilikan mobil dari mata rider pemilik motor. Yang punya motor tentu ya kepikiran juga punya mobil. Pilih mobil apa? Ya karena penulis sendiri bukan pengalaman apa jenenge inspeksi mobil ya, inspeksi mobil bekas, terus apa jenenge profesional mobil bekas. Penulis nggak bisa banyak menceritakan kelemahan-kelemahan mobil ya. Sedikit taunya cuma kalau punya Suzuki itu biasanya kaki-kakinya yang agak lemah, mungkin busing, apalagi tie rod gitu ya. Jadi mobil itu kan kompleks, komponennya banyak, yang bisa lemah itu banyak. Mobil itu ada saja kelemahannya, yang apa jenenge nggak kayak motor lah. Apalagi kalau mobilnya dipakai tiap hari, ada aja penyakitnya ya. Ya ini cuma tips untuk pilih mobil atau sedikit merawat mobil ya. Jadi yang buat penulis ngomong gini karena ada orang mau beli mobil, tahu dalaman mobilnya berperak hitam, mundur nggak jadi beli mobilnya. Mobil bekas sendiri ya banyak yang memang harus diperhatikan. Bekas kebanjiran, bekas tabrakan gitu ya, biasanya jadi prioritas utama setiap penyelidikan gitu ya. Keras, bekas nabrak parah depannya, bekas patah bodinya gitu ya, diperhatikan, jadi perhatian serius. Kalau penulis sendiri ya, selama itu tidak memberikan masalah di masa depan, menurut penulis ya oke saja. Apalagi kalau harganya turunnya drastis. Dari kemarin kok trennya itu ngerem mendadak ya. Kemarin itu kan lagi ngerekam tren apa, harus rem mendadak, habis 0-100 rem mendadak. Berapa detik itu ya? Itu pengereman termasuk ekstrim kayaknya, bukan 100% tapi mendekati lah 95% ekstrim. Kalau dilihat dari effortnya, dari usaha pengereman yang menulis lakukan, itu sudah cukup cukup ekstrim menurut menulis. Mungkin nggak timing ya, walau sebenarnya nggak bisa juga di timing karena ngerem mendadaknya nggak mulai dari nol, cuma waktu selagi ngerem kok nggak nutup ya baru diekstrimkan, walau jarak di depan masih jauh sekali ya. Tapi milih aman nih kan, bagus. Sampai punya cetak di depan bagus enggak ya? Itu Vespa baru banget ya, kalau plat nomornya. Ya untung ini rem depan sudah penulis perbaiki.
eh mobil ya, kalau pilihan model mau beli baru atau bekas ya, penulis pertimbangannya lebih ke kenyamanan, ke akomodasi. Soal irit, soal power, seringnya itu beda-beda dikit. Bedanya cuma 3 atau maksimal 4 kayaknya ya. Jarang ada yang 5 sampai 5 km per liter. Biasanya cuma beda 3 km per liter. Dari misalnya 1:16, 1:18. Terus ada 1:15. Beda cuma 3. Jadi bedanya ya sebenarnya nggak banyak. Beda seperti itu mudah sekali diakali dengan apa? Dengan gaya berkendara. Selama mobilnya bukan mobil matic ya. Kalau mobil CVT ya bisiku sulit dirubah pakai gaya berkendara. Yang satu lagi tentu dengan modifikasi yang sederhana ya, contohnya silk ya, saluran intai keluar kecil. Kalau di mobil itu saluran yang ke belalainya itu dikecilkan. Ya nggak semua mobil sih bisa. Tapi kalau biasanya rider berubah dari motor pingin beli mobil, itu nyarinya kan bukan mobil sport ya biasanya ya, tapi nyari mobil yang pokoknya bisa kemana-mana, enak, nyaman, wes itu. Jadi butuhnya adalah nyaman, bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana ini tentu ya jadi apa? Jadi pertimbangan khusus juga. Jadi pertimbangan apa? Pakai gaspol atau apa enggak ya? Maksudnya sorry, bukan gaspol, tanjakan sih terutama ya. Jadi kalau bisa kemana-mana itu terutama bisa nanjak atau enggak. Jadi kebutuhannya adalah mobil yang nyaman, kuat nanjak lah, minim itu. Ada beberapa yang bisa muat banyak walau nggak harus. Kebutuhan ini ya tentu membatasi pilihan mobil. Biasanya orang juga nggak pingin yang besar-besar amat. Jadi mobil sedan, mobil coupe atau mobil 4 salun ya, 4 pintu, salun 4 pintu atau yang coupe ono nggak di Indonesia? Jarang ya. Ya lebih banyak 4 pintu ya. Pilihan sedan jarang karena ya kedawan. Pilihnya ya hatchback. Hatchback ada yang ekonomis, ada yang mahal. Nah, penulis ini punya pendapat berbeda dari banyak orang. Orang-orang itu kalau berpikir mahal itu pasti nyaman. Gak mesti. Mahal itu terutama adalah untuk mesinnya, kapasitas mesinnya, untuk kemewahannya, untuk fitur-fiturnya. Itu yang bikin mahal. Nyaman belum tentu didapat di mobil yang mahal. Ada mobil mahal nggak nyaman. Kita nggak bicara soal getaran. Kalau soal getaran memang sih ada hubungan sedikit. Mobil murah biasanya getar. Tapi itu biasanya terjadi karena satu, mobil tersebut masih baru. Jadi mobil tersebut desain versi pertamanya lah, belum ada revisi.
Biasanya nanti di versi berikutnya getaran akan berkurang, peredaman juga akan makin baik. Setiap ada versi baru, biasanya ada kelemahan dari sisi kenyamanan. Dan ini berlaku termasuk universal untuk versi murah atau versi mahal. Jadi kalau beli mobil tujuannya nyaman, tujuannya bisa kemana-mana, reliable ya, yang bisa diandalkan, jangan beli versi pertama, jangan beli model terbaru, beli model yang sudah mapan. Wes itu kalau butuhnya kenyamanan nomor 1, reliabilitas nomor 2, itu rekomendasi penulis seperti itu. Mungkin sekarang ini zaman Toyota Race, Daihatsu atau Toyota Race, Daihatsu Rocky, mana yang benar penulis lupa. Beli model terbaru seperti itu mungkin wah keren gitu ya. Tapi ya perhatikan juga biasanya ada bug barunya. Bug yang kalau di mobil biasanya diperbaiki di revisi, misalnya keluaran yang tahun 2000, sekarang kan 2022, nanti kalau keluaran 2023 sudah direvisi. Misalnya yang sederhana lah ya, mungkin listnya lah. Dulu pernah ada cerita Cayla Sigra, kaca belakangnya gampang pecah, sekarang mestinya sudah direvisi. Beda dengan motor ya, kalau motor jarang banget ada revisi, kalau mobil biasanya direvisi. Karena ya komponen mobil banyak, ngerubah satu komponen enggak terlalu mempengaruhi harga. Misalnya, oh wis kadung beli spare part segini banyak, sekian juta gitu. Kalau untuk motor, satu bagian itu ya makanya besar, karena motor itu kecil, kalau mobil itu kan besar. Jadi satu komponennya tidak begitu banyak merugikan kalau misalnya ketemu, oh ini harus direvisi gitu. Yang setahu penulis gitu. Jadi beli yang nggak usah terlalu state of the art lah ya. Beli yang sudah mapan. Tapi ya tentu beli yang masih tersedia. Kalau soalnya kalau NOS ya ada kemungkinan bakal lebih susah stoknya. Beli mobil bekasnya juga begitu. Kalau mobilnya sudah lebih dari 10 tahun ya modelnya, kita ada kemungkinan kesulitan cari spare part. Kalau beli mobil bekas yang modelnya aneh-aneh, kita juga harus mempertimbangkan spare part. Ini contoh Wuling ini ya, bagus ya, Cortez Turbo. Kita bicara kenyamanan itu sebenarnya kalau mobil itu yang bikin kompleks itu adalah karena mobil itu kencang karena bisa lari sampai 150 ya, lebih dari 150 tergantung limiter pabrikannya. Karena bisa kencang itu ada tuntutan untuk membuat suspensi itu aman di kecepatan tinggi. Yang terutama kalau mobil-mobilnya tinggi adalah stabilizer. Mobil profil tinggi itu wajib ada stabilizernya, karena kalau nggak gitu dipakai belok kecepatan tinggi, guling jatuh, roboh, terbalik. Kasus ini sempat terjadi di Taruna yang bunder, Taruna versi awal-awal apa sih? Terus Taruna yang Taruna ya jenenge ya. Bukan Terios masih. Namanya masih Taruna, yang Daihatsu Taruna atau Toyota Oppo itu. Lali. Nah, itu kan mobilnya tinggi. Rupanya stabilizernya kurang sehingga rawan sekali terguling. Bahkan ya kadang yang cerita itu sopir ekspedisinya, sopir yang bawa mobil baru
ke anu ya, ke dealer ya. Jadi kalau mobil itu nggak kayak motor. Kalau motor kan motor-motor baru itu diangkut sama truk gitu ya. Nah, kalau mobil kadang enggak. Kadang bawanya pakai langsung dikendarai. Jadi kalau mobil enggak diangkut mobil lain, seringnya seperti itu. Tapi dibawa oleh supir ekspedisi. Yang nyeritain ini super yang pernah jadi supir seperti itu ya. Nah, ya ini juga muncul kelemahan lagi, yaitu ketika mobilnya dibawa itu perlakuannya harus tergantung yang bawa. Kalau yang bawa orangnya baik, ya dibawanya kalem-kalem ya, eman-eman. Kalau yang bawanya serampangan, ya bisa jadi dipakai gaspol-gaspolan. Walau mobilnya baru, nyis. Kan kalau mobil baru itu kan masih seperti motor gitu ya, disuruh inrain ya. Nah kalau yang bawa supir ekspedisi ya bisa aja dibawa seenaknya. Jadi itu juga yang membuat beberapa orang lebih milih beli kota besar. Karena toh beli di kota besar bisa STNK-nya di mana-mana. Jadi beli di kota besar tapi minta STNK di daerah bisa biasanya. Apalagi untuk mobil yang dealernya jarang ya. Takutnya karena sopir ekspedisinya gitu. Tapi ya itu wis di luar kontrolnya konsumen lah ya. Konsumen nggak bisa gampang melihat cirinya. Ya gampangannya mobilnya cuma dinyalakan gitu ya. Tapi kalau kita beli mobil pertama kali, ya kita nggak akan bisa bedakan ini mobil suaranya kasar apa halus. Apalagi biasanya situasi inspeksinya nggak begitu ideal, misalnya pinggir jalan besar gitu ya. Berisik kan nggak bisa dengar. Di motor juga ada tapi beda ya. Kalau di motor itu katanya di garasinya, di gudang penyimpanan motornya itu dipakai keliling-keliling dengan pakai seenaknya ya. Ya sembuh lah itu. Ya aneh juga kan kalau misalnya motor baru berapa ratus kilometer dibuka olinya ireng ya. Ya bisa jadi olinya kualitas di bawah standar atau motornya sudah pernah dibawa kemana-mana sama yang di garasi di gudang penyimpanannya. Terus sampai sekarang kok TV masih kalau gunane istilahnya. Dari model mobil Jepang itu kebanyakan anutannya agak ekstrim ya. Ya samalah kayak di motor, mereka berasumsi jalan di Indonesia itu kayak jalan di Jepang, rata, mulus gitu ya. Jadi kecuali model-model yang benar-benar untuk jalan nggak enak, mobil-mobil Jepang itu biasanya kurang nyaman kalau dipakai di jalan Indonesia. Kecuali kayak yang macam Fortuner, Pajero gitu, yang mobilnya gede-gede ya, abot-abot antep-antep, bannya gede gitu. Ya biasanya ya nggak nyaman lah. Terutama dari sisi suspensinya yang underdamped, terus stabilizer yang terlalu keras ya, karena memang dirancang untuk jalan kecepatan tinggi terus. Untuk mereka yang suka kecepatan tinggi cocok gitu. Untuk mereka yang suka kalem-kalem nyari kenyamanan maksimal gak cocok. Mobil Eropa atau yang desainnya mengacu Eropa itu lebih toleran, karena di Eropa sendiri nggak semua jalan mulus ya. Ada beberapa kota di Eropa itu yang jalannya nggak mungkin mulus karena dibiarkan tetap klasik, tetap
tetap sesuai aslinya tradisional, yaitu jalan paving. Jadi menjaga kotanya tetap klasik gitu ya, seperti itu. Eropa terutama ya. Kalau Amerika itu jalannya ya sudah mungkin mirip Jepang ya, dibuat mulus kabeh. Ono dalan geronjalan kok ini. Dan ya ini membuat mobil-mobil desain Eropa itu lebih nyaman. Ya kadang Amerika lebih nyaman juga lah. Contohnya kayak Panther sama Chevrolet ya, kan pernah punya model yang sama ya. Panther ada model sama persis di Chevrolet apa? Mbuh lali. Itu modelnya sama persis kan. Dan apa? Chevrolet apa ya? GM. Mbuh lali yang versi Amerikanya Panther ya. Apa sih jenengnya lali? Itu kan lebih nyaman, disebut lebih nyaman daripada Panthernya, lebih berkelas ya, lebih kedap, lebih macam-macam ya, karena memang kebutuhan mereka begitu, nyaman untuk perjalanan jauh. Nah kalau untuk sekarang ini ya, selain merek Eropanya sendiri, selain dari Audi, BMW, apa mana, VW, ada yang kelasnya Eropa juga. Seperti contohnya ya Wuling ini ya, itu ada Wuling Almas. Wuling itu ya fokus kenyamanan juga. Fokus kenyamanan. Jadi untuk harga yang sama lebih nyaman karena ya filosofinya bukan filosofi Jepang. Filosofinya adalah filosofi kendaraan yang ya kalau di Cina itu kondisinya wis memang ada jalan mulus banget, tapi ya ada jalan yang nggak mulus lah. Jadi mobil Cina ya cenderung lebih manusiawi daripada mobil Jepang. Kayak Suzuki Ignis ini, depan ini. Dulu awal-awal pernah ada revisi kalau nggak salah ya. Revisi kenapa? Suspensi belakangnya underdamped. Underdamped artinya apa? Mentule akeh. Dulu. Nah, mentul-mentul itu kalau suspensi nyampu, resikonya bikin penumpang pusing. Nah, kalau keras, mabuk, mual-mual. Tuh depan ada Suzuki R3. Lihat goyangan kiri kanannya itu. Kan banyak itu ya. Nah, itu juga wes cirinya mobil Jepang lah ya. Walau yang harganya mahal sekalipun ya, yang sekelas 400 jutaan ya. Itu juga tetap goyang kiri kanan juga. Baru yang kelas 800 1 miliar gitu baru enggak, nyamannya dibuat sangat. Tapi lihatlah ini, goyangan kiri kanannya kan lumayan banyak ya. Tuh, lewat jalan kayak gini aja goyang kiri kanan. Iya, kayak Sigra ini contohnya depan ini. Ada mirip-miripnya. Tapi ya yang unik ya, justru lebih tenang daripada yang mobil-mobil kayak yang kelas atasnya. Karena apa? Karena modelnya lebih rendah. Karena lebih rendah, stabilisernya lebih sedikit. Stabilizer itu banyak mengurangi kenyamanan. Stabilizer itu penting kalau mobilnya mau dipakai jalan lebih dari 100. Kalau jalannya suka zigzag wakot. Kalau mobilnya tinggi profilnya, penting sekali ada stabilizer. Tapi kalau mobil-mobil rendah kayak Yaris, kayak Jazz sudah nggak ada ya, Brio, City, yang hatchback aja lah ya. Itu ya sebenarnya nggak terlalu butuh ya. Walau memang kadang, wah, ini nggak enak, ini apa terlalu rollingnya terlalu banyak, itu ya.
Tapi itu kan sebenarnya hanya untuk yang orang-orang ekstrim ya. Mungkin kayak pembalap kayak Fitra Eri, kayak Sopo Om Otomobil, Ridwan Hanif gitu ya. Mereka ngomong, wah ini mobilnya ini rollingnya terlalu banyak ini. Dipakai limbung gitu ya, ngomong limbung. Ya karena mereka hobi di atas kecepatan 100 semua. Mereka butuhnya kalau di jalan tol itu jalan gaspol motok. Makanya mereka butuh mobil yang mendukung soal itu. Tapi kalau butuhnya cuma asal bisa lari bisa kemana-mana dalam kondisi nyaman, kecepatan kurang dari 100, sebenarnya nggak butuh stabilizer itu. Terutama untuk mobil-mobil profil rendah ya, sebenarnya nggak butuh. Contohnya ya mobil penulis lah, Ayla itu. Mobil itu kategorinya limbung, sangat limbung karena suspensinya empuk, nggak ada stabilizer. Tapi penulis nggak pernah merasa butuh stabilizer walau saat keluar kota jalan lebih dari 100 ya. Kenapa? Karena penulis nggak zigzag. Penulis nggak butuh manuver yang terlalu mendadak kayak balapan gitu, nggak butuh sat-set gitu ya, nggak butuh sat-set gitu, nggak butuh. Kalau nyalip ya banyak celah gitu loh, nggak sampai langsung wet gitu, enggak, pelan-pelan terus mulai nyalip gitu aja sudah lebih dari cukup untuk kalau misalnya merasa kurang banter, nggak butuh yang namanya manuver mendadak harus dilakukan dalam 1/4 detik gitu, nggak butuh. Untuk ambil posisi mau menyalip itu penulis ambil 5 detik lah, 2, 3, 4, 5 cukup, gaspol was gitu guys. Nggak pernah penulis diklakson dari belakang. Dan cepet nyalip dan nggak ada seperti itu. Walau nyalip sampai butuh 5 detik untuk memposisikan mobilnya. Jadi tapi repotnya lagi-lagi standar Jepang, konsumen dipaksa untuk pakai stabilizer untuk model-model yang tertingginya. Padahal stabilizer ini jadi sumber berisik juga ya, karena stabilizer itu kan logam, batangan logam yang elastis gitu ya, nyambung kiri dan kanan. Batangan logam yang dipegang sama busingnya. Nah ini jadi sumber berisik, jadi sumber pengganggu kenyamanan, belodakan kalau jalannya jalan masuk perumahan lah ya, perumahan yang jalannya paving. Ini penulis belum ngomong soal kapasitas, soal mesin macam-macam ya. Kalau penulis sendiri, Ayla Agya itu ya, yang model tanpa stabilizer itu sangat-sangat nyaman lah ya. Ukurannya wis pas. Suspensi belakang empuk, suspensi depan empuk. Mungkin ada yang lebih empuk, seperti ada yang ngomong, Karimun lebih empuk. Honda Brio bukan ya. Karimun aja ya yang lebih empuk. Kalau yang Datsun Go, yang Brio itu lebih ke ukuran sporty ya. Kalau Ayla Agya penulis ya wajar lah kalau mobilnya panjang gitu belakangnya, merasa bagian belakangnya nggak stabil. Kalau penulis beli Ayla, belakangnya shockbreaker belakangnya ganti aftermarket. Tapi pilihan aftermarket sedikit ya, apalagi karena biasanya penjualnya yang langsung maksa, wah sama ini mas, ini bagus, ini sporty gitu, padahal nggak mesti cocok, nggak mesti pas. Nggak ada yang jualnya itu, nanti kalau pingin empuk yang ini, pingin keras yang ini gitu, jarang. Ini ngomong shockbreaker ya, kalau di mobil kan terpisah. Tapi kalau misalnya pingin beli ya, kayaknya penulis lebih pingin beli yang model, misalnya cari yang murah, cari yang model Wuling ya. Wuling itu terkenal kenyamanannya. Terus mesin pakai desain GM, General Motor. Kualitasnya ya sepertinya jauh lebih tinggi.
Dari sisi durabilitas juga tinggi. Fitur-fiturnya juga lebih banyak, yang untuk pendukung kenyamanan juga lebih banyak. Kalau mau cari yang murah mungkin ya kayak model Formo itu gak tabu lah ya. Formo itu di bawahnya apa? Ceviro apa? Bawahnya Cortez apa? Wuling apa? Sembuh lah wis. Bahkan yang Ceviro aja wis termasuk mewah ya. Kalau itu model anu ya, model istilahnya model mobil niaga ya. Kalau yang kayak depan ini APV, aduh enggak lah wis, sudah pernah ngerasakan. Wah, mesinnya oke sih, mesinnya oke. Tapi ya goyang-goyangnya itu ya. Lewat gini aja pelan banget ini kan. Kayak Mobilio, Brio BRV ya, BRV. Penulis nggak butuh power. Kalau soal iritnya CVT ya mungkin CVT ya, nggak yang model AT biasa. Jadi kalau beli mobil mungkin penulis milihnya manual atau CVT sekalian. Soal biaya perawatan belakangan itu semuanya sepertinya bermula dari oli. Oli ini merupakan bagian yang penting. Jadi kayak yang nulis tadi ngomong orang batal beli mobil bekas, loh keinjak. Orang beli mobil bekas, lihat mesin dalamannya mesin kotor batal, itu menurut penulis sayang ya. Karena sebenarnya tinggal dikasih mesran, campur bimoli bisa bersih itu. Kalau harganya murah, penulis nggak akan ragu untuk beli itu. Ya wis lah, ini mungkin bahasan kurang banyak ya, tapi ya itu aja sementara. Ya wis gitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.